Kali ini, gue mau membahas satu karakter dari anime yang baru-baru ini movie dan teaser season 3-nya keluar. Siapa sih yang gak kenal karakter ini? Dia punya wajah yang ganteng, OP parah, MC aura, bahkan dia digadang-gadang ngalahin MC dan jadi karakter paling populer di anime ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Gojo Satoru, penyihir Jujutsu yang terkuat di dunia. Bahkan, dia adalah satu-satunya orang yang mempunyai dua teknik kutukan sekaligus. Sebelum kita mulai pembahasannya, video ini mengandung spoiler bagi kalian yang hanya nonton animenya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Gojo kecil. Gojo Satoru lahir pada 7 Desember 1989. Ia adalah orang pertama dalam kurun waktu hampir 400 tahun yang mewarisi dua kekuatan langka sekaligus, teknik turunan Limitless dan mata Six Ace. Dan sejak kelahirannya, keseimbangan dunia Jujutsu mulai berubah drastis. Six Ace adalah anugerah sekaligus kutukan. Mata ini memberinya kemampuan untuk melihat energi kutukan secara detail, bahkan hingga ke tingkat atom. Ia bisa membedakan energi yang identik satu sama lain dan melacak pergerakan mereka. Limitless adalah teknik yang memanipulasi ruang dan memungkinkan pengguna untuk mengendalikan jarak. Teknik ini menciptakan efek tak terbatas yang membuat musuh tidak pernah bisa menyentuhnya secara langsung. Gojo kecil bahkan diberi bounty ratusan juta. Sayangnya, bagi para pemburu bayaran, mereka tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mendekati Gojo. Hal ini dikarenakan teknik Six Ace-nya yang bisa mendeteksi seseorang yang mempunyai niat jahat pada dia. Bahkan saat Toji Zenin mengintai Gojo, dia terkejut karena keberadaannya yang disadari. Toji sendiri tidak memiliki energi kutukan yang disebabkan oleh pembatasan surgawinya. Dan momen itu jadi satu-satunya dalam hidup Toji di mana ada seseorang yang bisa menyadari keberadaannya meski ia sama sekali tidak memiliki energi kutukan. Gojo remaja. Saat remaja, Gojo bersekolah di Jujutsu High, sebuah sekolah khusus penyihir Jujutsu. Gojo remaja ditampilkan dengan kacamata hitam dan seragam Jujutsu Tokyo. Gojo sekarang memiliki timnya dengan dua rekannya, Suguru Geto dan Shoko Ieri. Tim ini dimentori Masami Chiyaga. Misi pertama mereka adalah menyelamatkan seniornya, yaitu Meimei dan Utahime, yang terjebak dalam sebuah barier. Meskipun berhasil menyelamatkan Meimei dan Utahime, Gojo justru mendapat teguran dari Masami Chiyaga karena dia tidak memasang barier saat menjalankan misinya. Barier sendiri berfungsi untuk menyembunyikan area tertentu dari dunia luar dan juga membatasi pergerakan para kutukan. Gojo dan Suguru Geto remaja, meskipun terlihat sangat kompak, tetapi mereka mempunyai hubungan yang sangat kompleks. Mereka bahkan sering bertengkar karena berbeda pandangan. Di momen inilah, Gojo dan Geto diberi misi khusus yang sangat penting. Misi itu adalah mengawal Star Plasma Vessel yang bernama Riko Amanai. Star Plasma Vessel sendiri adalah tubuh yang akan bergabung dengan Master Tengen, seorang penyihir Jujutsu abadi yang bertugas menjaga keamanan sekolah Jujutsu dan penyihir Jujutsu di Jepang. Alasan Master Tengen membutuhkan wadah adalah untuk mencegah ia berevolusi menjadi makhluk yang bisa berbahaya bagi manusia. Misi pengawalan ini tentunya tidak mudah. Hal ini dikarenakan Riko Amanai diincar oleh sebuah kelompok bernama Organization Q yang mencegah Master Tengen untuk bersatu dengan Riko. Tapi Gojo dengan mudahnya mengalahkan kelompok ini. Masalah utamanya datang dari kelompok lain, sebuah kelompok yang bernama Star Religious Group yang bertujuan untuk mencegah Riko Amanai dan Master Tengen bergabung karena kelompok itu ingin menjaga kemurnian Master Tengen. Bahkan kelompok ini sampai menyewa pemburu penyihir, yaitu Toji Zenin. Saat ingin mengantar Riko ke Master Tengen, Gojo tiba-tiba ditikam Toji dan terluka parah. Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Gojo yang dikenal dengan Six Ace-nya tiba-tiba tidak bisa membaca pergerakan Toji Zenin. Hal ini dikarenakan Toji yang sudah benar-benar tidak memiliki energi kutukan. Gojo mencoba bertahan dengan mengeluarkan teknik kutukannya yang bernama Blue dan mencoba untuk menyapu area sekitar. Ia berharap dengan cara itu, Toji tak bisa lagi mendekat tanpa terlihat. Sayangnya, Toji jauh lebih licik. Ia menggunakan trik sederhana,
melepaskan sekumpulan lalat kutukan untuk mengaburkan penglihatan Gojo. Toji berhasil menutup jarak dan dengan cepat, senjata Toji, Inverted Spear of Heaven, dapat menembus leher Gojo. Dalam sekejap saja, tubuh Gojo dihantam serangkaian tebasan brutal sebelum akhirnya Gojo tumbang. Namun, yang tidak disadari Toji adalah Gojo belajar teknik kutukan pembalik. Dengan tekad luar biasa, ia berhasil menyembuhkan tubuhnya sendiri. Bukan hanya selamat, Gojo bahkan terlahir kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Ia sekali lagi berhadapan dengan Toji. Pertarungan mereka berlanjut dengan sengit. Namun kali ini keadaan benar-benar berbeda. Gojo yang sudah bangkit dengan kekuatan penuh menunjukkan jurus andalannya dengan kekuatan gabungan Limitless dan Six Ace yang dinamakan Hollow Technique Purple. Dalam sekejap saja, tubuh Toji hancur dan sang pemburu penyihir tewas di tangan Gojo. Setahun setelah pertarungan melawan Toji, Gojo mulai berlatih keras untuk menyempurnakan tekniknya. Tapi disinilah ia mendapatkan kabar mengejutkan yang datang dari Suguru Geto. Suguru Geto telah membantai satu desa penuh, bahkan termasuk orang tuanya sendiri, sehingga Gojo memutuskan menemui Geto dan akhirnya berhadapan langsung dengan sahabat lamanya. Dalam pertemuan ini, Geto mengungkapkan rencananya yang kelam. Ia ingin melenyapkan semua manusia non-penyihir di dunia. Geto mempertanyakan hubungan antara kekuatan Gojo dan identitas dirinya sendiri, seakan mencari jawaban yang selama ini ia ragukan. Saat Geto berbalik dan pergi, Gojo sebenarnya punya kesempatan untuk mengakhiri segalanya. Tapi pada akhirnya, ia tak sanggup membunuh sahabat terbaiknya. Dan pertemuan itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Gojo Cursed Child Arc setelah kelulusannya dari Jujutsu High Tokyo. Gojo yang telah beranjak dewasa mulai menjadi guru dan mentor bagi para penyihir baru di Jujutsu High. Tampilannya kini menggunakan perban untuk menutup matanya. Hal ini dilakukan Gojo untuk mengontrol kekuatan Six Ace yang dia punya. Jauh sebelum Gojo menjadi mentor dari Yuji dan teman-temannya, Gojo terlebih dahulu menjadi mentor bagi Panda, Maki Zenin, dan Inumaki Toge, bersama murid baru yang dia bawa, yaitu Yuta Okkotsu. Yuta sendiri adalah seseorang yang mulanya menjadi target eksekusi dari petinggi Jujutsu. Hal ini dikarenakan Yuta terlibat secara tidak langsung dengan tewasnya beberapa penyihir akhir-akhir ini. Namun, Gojo melihat potensi dan sesuatu yang berbeda dari Yuta, sehingga ia meyakinkan para petinggi untuk menunda eksekusinya dan membawanya ke Jujutsu High. Sejak awal, Gojo memainkan peran penting sebagai mentor. Ia menugaskan Yuta ke berbagai misi, melatihnya mengendalikan Rika, dan bahkan memberinya katana sebagai media untuk menyalurkan kekuatan kutukan. Di balik sikap santainya, Gojo serius membimbing Yuta agar bisa membebaskan Rika suatu hari nanti. Rika sendiri adalah teman masa kecil Yuta yang tidak sengaja diubah Yuta menjadi roh terkutuk karena kecelakaan yang menimpanya. Namun, hal ini menjadi lebih menegangkan saat Suguru Geto kembali muncul dengan rencana Heiaki Hakonya, yang dimana ia akan melenyapkan semua non-penyihir dengan ribuan roh terkutuknya. Puncak dari tragedi ini terjadi saat Yuta berhadapan langsung dengan Geto. Pertarungan sengit itu berakhir dengan luka parah bagi Geto, dan di tengah pertempuran itu, Gojo tiba terlambat di lokasi, dan di momen terakhir, dua sahabat lama itu kembali dipertemukan, bukan sebagai kawan, melainkan sebagai musuh yang terpisah oleh jalan hidup yang berbeda. Dan dengan berat hati, Gojo menutup kisah sahabatnya sendiri. Gojo Cursed Worm Arc, 1 tahun setelah insiden kematian Suguru Geto. Kini, Gojo telah mengganti perban yang menutupi matanya dengan penutup mata hitam. Gojo sekarang sudah menjadi mentor bagi penyihir Jujutsu junior yang baru. Awalnya, Gojo Satoru mendapati kenyataan mengejutkan setelah mengetahui Yuji Itadori, siswa SMA di sekolah biasa, memakan jari Sukuna, seorang raja kutukan yang telah disegel selama ratusan tahun, membuat Yuji sekarang menjadi wadah dari Sukuna. Mengetahui hal itu, Gojo mencoba mengujinya, membiarkan Sukuna mengambil alih tubuhnya selama 10 detik. Dan saat mengetahui Yuji bisa berhasil merebut kembali kesadarannya, Gojo menyadari bahwa Yuji bukanlah anak SMA biasa. Gojo kemudian memperkenalkan diri secara resmi kepada Yuji dan menjelaskan situasi yang ia hadapi saat ini. Sama seperti Yuta sebelumnya, para petinggi meminta Yuji untuk dieksekusi. Bagi Gojo, inilah kesempatan untuk menjadikan Yuji senjata rahasia melawan Sukuna.
Ia pun membawa Yuji ke sekolah Jujutsu Tokyo, mempertemukannya dengan Megumi Fushiguro dan Kugisaki Nobara. Disinilah tercipta trio junior yang baru. Sejak awal, Gojo tidak hanya melatih mereka dalam misi berbahaya, tetapi juga menguji tekad serta kemampuan mereka. Namun di balik sikap santainya, Gojo menaruh perhatian besar pada keselamatan murid-muridnya. Ketika Yuji dinyatakan tewas karena jantungnya diambil paksa oleh Sukuna, Gojo sadar ini akan menjadi berita paling menyenangkan bagi para petinggi. Namun, Yuji bisa mengambil kesadarannya kembali dan hidup lagi secara tiba-tiba. Melihat hal ini, Gojo mulai memanfaatkan situasi dengan memalsukan kematian Yuji. Hal itu dilakukan agar ia bisa melatih Yuji tanpa adanya intervensi dari pihak petinggi. Setelah ia resmi memalsukan kematian Yuji, Gojo tiba-tiba diserang oleh seekor kutukan bernama Jugu. Namun, semua serangan Jugu terbukti sia-sia. Gojo tetap berdiri tanpa terluka sedikit pun. Dengan tenang, Gojo menjelaskan prinsip kekuatannya. Lawan tak bisa menyentuh dirinya, sementara ia bebas menyentuh siapapun. Ia membuktikannya dengan mudah, menendang Jugu hingga terpental jauh. Tak lama kemudian, Gojo kembali untuk menjemput Yuji di sebuah ruangan. Hal itu dilakukannya agar muridnya bisa menyaksikan pertarungan secara langsung. Meski Jugo menganggap Yuji sebagai beban, Gojo justru menegaskan bahwa itu tak masalah karena Jugo terlalu lemah. Hal itu membuat Jugo naik pitam sehingga memaksanya menggunakan domain expansion-nya. Dan Gojo menjadikannya sebagai kesempatan untuk menjelaskan teknik berbahaya itu pada Yuji. Ia lalu membuka domain miliknya sendiri, Infinity Void, yang langsung melumpuhkan Jugo sepenuhnya. Gojo sempat menginterogasi lawannya, namun penyelamatan datang dari Hanami yang membawa Jugo kabur. Arc Kyoto Goodwill adalah arc yang menemukan para murid Kyoto High dengan Tokyo High untuk saling memamerkan kemampuan para penyihir Jujutsunya. Gojo Satoru kembali menunjukkan perannya bukan hanya sebagai penyihir terkuat, tetapi juga sebagai penggerak di balik layar. Ia sempat berdiskusi dengan Nanami mengenai misi terakhir Yuji, sebelum pada akhirnya menyusun rencana kejutan, mengungkap bahwa Yuji masih hidup tepat di depan para murid Tokyo dan Kyoto, sekaligus membuat para petinggi terutama Yoshinobu terkejut. Namun, rencana acara berubah drastis ketika para penyusup menyerang. Sebuah barier dipasang dan anehnya, hanya Gojo yang tidak bisa masuk. Menyadari akan hal itu, ia meminta Yoshinobu dan Utahime untuk masuk terlebih dahulu dan melindungi para murid. Gojo akhirnya berhasil menerobos penghalang dan langsung menghabisi Juju dengan mudah dalang di balik barier ini. Setelah itu, Gojo mencoba menyelamatkan Yuji dan Aoi Todo yang kewalahan menghadapi Hanami. Pertarungannya dengan Hanami berakhir dengan jurus mematikan, Hollow Purple, yang langsung menghantam tubuh Hanami secara langsung. Gojo Shibuya Incident Arc. Setelah insiden yang melibatkan kutukan Hanami dan Jugu, Gojo mulai menyadari ada seorang penyusup yang sengaja menyebabkan insiden ini. Dan pada saat itu, Shibuya tiba-tiba tertutup dengan barier. Menyadari hal itu, Gojo melangkah masuk ke dalam barier dan mencoba turun ke stasiun bawah tanah. Di sana, ia dipertemukan sekali lagi dengan Jugo dan juga Hanami, serta Choso. Meski dikepung, Gojo sama sekali tidak gentar. Ia bahkan menyingkirkan penghalang Hanami dengan mudah. Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Tapi Gojo dapat mengatasi itu dengan mudah. Pertempuran pun berlanjut sengit. Jugo, Choso, hingga Mahito berusaha menekan Gojo dengan serangan demi serangan. Bahkan menggunakan manusia yang dimutasi sebagai pengalih perhatian. Namun, di sini Gojo tetap unggul. Ia sempat mengaktifkan domain expansion-nya hanya dalam sekejap, dan hal itu cukup untuk melumpuhkan para lawannya. Di tengah pertempuran, Gojo menyadari adanya kotak kecil yang tergeletak di lantai. Kotak itu seraya terbuka dengan suara yang tidak asing di telinga Gojo. Dan saat kotak itu terbuka, sosok yang paling tidak ia sangka muncul. Suguru Geto, sahabat lamanya yang sudah meninggal. Seketika, waktu seakan berhenti baginya. Dalam 1 menit yang panjang, kenangan tentang masa lalunya bersama Geto berkelebat, membuka sebuah celah fatal yang membuat syarat penyegelan Prison Realm terpenuhi. Meski 6S Gojo mengonfirmasi bahwa tubuh di depannya adalah Geto, hatinya tahu bahwa itu bukanlah sahabatnya. Sosok itu akhirnya mengungkap kebenaran. Ia mampu berpindah tubuh dengan mengganti otak. Sosok ini nantinya akan dikenal sebagai Kenjaku dan kini menguasai tubuh Geto. Meski sudah tersegel, Gojo mencoba menghancurkan dan keluar dari Prison Realm hingga membuat kotak itu bergetar hebat.
bahkan sampai menghancurkan lantai. Gojo sadar, ia telah melakukan kesalahan. Momen ini menandai titik balik besar dalam sejarah dunia Jujutsu saat sang penyihir terkuat akhirnya tersingkir dari panggung. Gojo Culling Game Arc. Setelah insiden Shibuya, posisi Gojo Satoru berubah drastis. Dari seorang penyihir terkuat yang menjadi tumpuan, ia justru dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam tragedi tersebut. Gojo diasingkan secara permanen dari para penyihir Jujutsu, dan siapapun yang membuka segelnya akan langsung dicap sebagai pengkhianat. Singkatnya, setelah insiden tersegelnya Gojo, Kenjaku mulai mengadakan sebuah permainan bernama Culling Game, sebuah permainan Battle Royale yang menyelibatkan para penyihir Jujutsu dan non-penyihir Jujutsu. Tersegelnya Gojo membuat situasi grup penyihir Jujutsu justru semakin terpuruk. Untungnya, Master Tengen memberitahu cara untuk membebaskan Gojo, yaitu dengan memakai kekuatan anti kutukan milik Hanakurusu. Akan tetapi, situasi sempat memburuk, di mana Sukuna berhasil menjadikan Megumi sebagai wadah barunya. Dan dengan kekuatan Hana, Gojo pun resmi bebas dari prison rail. Gojo melontarkan hinaan pada Raja Kutukan itu, membuat Uraume naik pitam. Satu serangan singkat dari Gojo sudah cukup untuk menundukkan Uraume. Dalam pertemuan itu, Gojo sempat menanyakan tanggal, dan Kenjaku menjawab bahwa hari itu adalah 19 November. Percakapan singkat itu berakhir dengan kesepakatan besar. Pertempuran pamungkas akan digelar pada 24 Desember, hari yang kelak akan menjadi penentu nasib dunia Jujutsu. Tibalah tanggal 24 Desember, hari yang telah ditunggu-tunggu. Gojo berjalan menuju takdirnya, ditemani Utahime dan Gakuganji. Sementara para murid dan sahabatnya mendoakan keberuntungan baginya. Saat sosok Sukuna akhirnya terlihat, Utahime melancarkan teknik kutukannya untuk memperkuat energi Gojo hingga ke puncaknya. Gojo membuka duel itu dengan langkah agresif. Dengan serangan awal yang mengejutkan, ia mengelontarkan Holo Purple yang diperkuat hingga 200%, meluncur menembus Shibuya dan Shinjuku, meluluh lantakan semua bangunan dan menuju Sukuna. Dua legenda berhadapan secara langsung. Yang satu adalah penyihir terkuat pada zamannya, dan yang lain adalah penyihir terkuat sepanjang sejarah. Gojo dan Sukuna bahkan saling mengadu domain expansion mereka satu sama lain. Namun, di sini Sukuna diunggulkan karena domainnya dapat menembus domain Gojo, sehingga menyebabkan Gojo terluka parah karena bisa diserang oleh Sukuna. Namun Gojo bisa membalikannya lagi. Ia memukul Sukuna dengan energi kutukannya, sehingga menyebabkan jantung Sukuna hancur. Sebelum Gojo bisa mengakhiri Sukuna, Sukuna tiba-tiba mengeluarkan Mahuraga. Gojo, tanpa celah sedikit pun, mencoba menyerang Sukuna dengan tekniknya hingga habis-habisan. Blue, Red, dan Black Flash, tidak ada yang tidak mengenai Sukuna. Gojo mengerahkan seluruh kemampuannya di sini. Di saat Sukuna yang sudah tahu dia semakin terpojok, ia mencoba untuk memanggil Mahuraga sekali lagi. Tidak hanya Mahuraga, Sukuna juga memanggil Shikigami Nue Agito, teknik terkuat dari keluarga Zenin. Dua Shikigami ini berhasil memojokkan Gojo, bahkan saat dia di domainnya. Tebasan berikutnya menembus Infinity, mengiris bersih lengan kanan Gojo, tapi Gojo masih mampu memulihkan diri. Singkatnya, Gojo pun berhasil menepis serangan Agito dan membuat momentum. Dia berhasil menumbangkan Agito dengan pukulannya yang dilapisi dengan energi blue. Mahuraga pun sama seperti Agito. Ia tidak bisa menghindari Black Flash yang terus-menerus menghantamnya. Menyadari kesempatan ini, Gojo mencoba membuat Holo Purple dengan menembakkan energi red ke langit dan akan menggabungnya dengan energi blue bekas pukulannya tadi. Holo Purple tak terbatas pun tercipta dan meledak, memporak-porandakan Shinjuku. Mahuraga pun langsung lenyap tanpa sisa. Sukuna sendiri berhasil bertahan hidup meski nyaris hancur total. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Raja Kutukan itu merasakan tipisnya jarak antara hidup dan mati. Saat itu, kemenangan seolah sudah berada di tangannya. Namun Sukuna bukanlah lawan biasa. Ia telah memanfaatkan Mahuraga bukan hanya sebagai perisai, melainkan sebagai kunci untuk menembus Infinity. Teknik adaptasi Mahuraga telah mengubah sifat energi kutukannya, sehingga bisa menembus Infinity milik Gojo. Pada teknik adaptasi berikutnya, Mahuraga tidak lagi menargetkan Gojo semata, melainkan ruang itu sendiri. Dan dalam satu tebasan, tubuhnya terbelah horizontal. Bagian atas tubuhnya terpisah dari bawahnya, dan penyihir terkuat di zaman ini akhirnya tumbang di tangan Sukuna. Duel ini bukan hanya sekedar penentuan siapa yang terkuat, melainkan juga simbol pengorbanan. Gojo, sang penyihir terkuat,
gugur dengan kepala tegak. Sementara tanggung jawab untuk menghadapi Sukuna ini diwariskan kepada generasi penerusnya. Jika kalian suka dengan video pembahasan evolusi karakter anime dari kami, jangan lupa support kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Kira-kira karakter mana lagi yang ingin kalian ketahui evolusinya? Silahkan komen di bawah. See you on next video.